Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi hadratihi. Wallahu liya wa syahadu wa salihin wa sabata min jain malaikat min qarabin hasan sultan awliya Sayyidina Syahab Qadr Jaini radhiyallahu ajma'in. Syawli lailana wa lahumul Fatihah. Wa ila hadr jami' awliya al-intisa jami'i wa ila bina wa amina jadina jadadina khanakharatina wa amina wa amidina jami' masyayikhina wa masyayikhina man ajazana murabbirukana sesuatu min Allah nabina wa jami' masyayikh wa musannif hadal kitab wa nafa'ana bihi ma bi'alumihi fid darni sya'uli lailana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kegiatan tanggal 22 Oktober besok dari para guru, para ustadz ini mengadakan pengajian membalah kitab. Itu tentang kita belajar ta'limul muta'alim. Ini alhamdulillah, semoga pengajian ini kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya hari ini untuk pengajian kitab taklim ini kita semuanya diberi ilmu yang manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Baik anak-anakku sekalian, untuk pelajaran kitab taklim ini sebenarnya ada banyak sekali bab yang harus kita pelajari sebenarnya dalam kitab ini, akan tapi karena waktu ya nanti kita pelajari tentang hanya beberapa bab atau mungkin satu bab yang kita pelajari. Sebenarnya banyak sekali dalam kitab ini, ada faslun yang sangat banyak, dan faslun tiap fasal dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini harus kita kaji, harus kita pelajari bersama. Kitab Ta'limul Muta'alim ini adalah merupakan salah satu kitab yang menjadi rutinitas kegiatan belajar mengajar atau pengajian di pesantren-pesantren. Jadi kitab Ta'lim ini menjadi pembelajaran wajib bagi seluruh santri atau seluruh siswa. Karena apa? Karena taklim ini targetnya bukan hanya sekedar khatam terus mayoran atau ndonga. Biasanya teman pesantren itu nih para khataman terus mayoran. Sing dinteni ngaji mari terus mayoran. Tapi kitab taklim ini targetnya ya kita harus mampu untuk menerapkan apa yang isi yang ada di kitab taklim ini, sehingga harapan para ulama, harapan para guru-guru kita ini agar kita ini bukan hanya saja menjadi orang yang pandai, cerdas, akan tetapi bisa menjadikan ilmu ini yang kita cari, yang kita miliki ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Itu harapannya, sehingga kitab taklim ini wajib di kalangan pesantren, ini wajib dipelajari. Maka dari itu anak-anak sekalian, mari kita belajar bersama-sama. Jadi kitab taklim ini harus betul-betul kita kaji. Tentang pasal yang ada banyak sekali. Salah satunya pasal fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Ada juga fasal fin niyah fi halit ta'alum, niat di dalam belajar itu bagaimana. Ketika kalian memulai belajar, ketika kalian berangkat belajar dari rumah ke sekolah itu niatnya bagaimana, dan ini harus kalian pahami. Jadi tidak hanya sekedar kita belajar dari rumah terus belajar ke sekolah, akan tapi niat yang ada di dalam kitab belajar ini tidak kita tata. Maka harus betul-betul kita tata niat kita untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami dan harus kita lakukan. Makanya taklim ini menjadi belajar wajib agar santri siswa ini mampu untuk melakukan. Khatam ganti. Ini yang saya baca ini kitab dulu waktu belajar tahun 2000. Makanya kitabnya agak banyak yang rusak. Ada juga bab masalah faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustad wa syariki wa sabati. Ada faslun fi ta'zimil ilmi wa alihi. Nah, sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali untuk membaca. Kita belajar tentang bab yang pertama di awal Ta'limul Muta'alim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah, sifate Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahim itu kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat, ing dalem akhirat belaka. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Alhamdulillah tawi sekabehane puji iku lillahi kaduwene Gusti Allah alladzi zat faddala kang utamaake bani Adam ing bani Adam anak turun Nabi Adam bil ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal. Jadi termasuk kula panjenengan sedaya ini manusia. Yang menjadi Bani Adam ini dimuliakan, diutamakan dengan sebab bil ilmi wal amal ala jami'il alami ing atase sekabehane alam. Wassalatu tawi tambahi rahmat ta'zim rahmat lan ngapura ala Muhammadin iku muga tetep ing atase Nabi Muhammad sayyidil arabi wal anjami kang dadi gustine wong Arab wal anjami lan wong anjam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami kang dadi sumbere ilmu wal hikami lan pira-pira hikmah. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ba'du niku sampunipun muji marang Gusti Allah maos sholawat niki. Kenapa musannaf itu mengarang kitab Ta'limul Muta'alim ini? Karena apa? Karena di zaman beliau itu banyak orang-orang yang menekuni di dalam mencari ilmu. Lama sekali dalam mencari ilmu, tapi nyatanya di akhir-akhirnya ilmu itu tidak manfaat dan barokah. Kenapa? Di situ mungkin banyak beberapa hal yang tidak dilakukan sehingga musannaf mengarang kitab Ta'limul Muta'alim ini agar kejadian-kejadian yang seperti itu kita mencari ilmu menghabiskan waktu yang banyak, menghabiskan uang yang banyak sehingga di akhir-akhirnya ilmu itu tidak manfaat dan barokah, ini sangat merugi. Untuk selanjutnya bab-bab yang kita pelajari, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang kita pelajari adalah faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Faslun utawi iku ana fasal fi ta'zimil ilmi ing dalem ngagungake ilmu wa ahlihi lan ahli ilmu. Nah, ini fasal menerangkan tentang kita ta'zim kepada ilmu, kita ta'zim kepada orang yang memiliki ilmu. I'lam ngerti sira bi anna talibal ilmi kelawan sak temene wong kang bi anna talibal ilmi kelawan sak temene wong kang dolek ilmu talib iku layanalu ora bakal merkole sapa talib al ilma ing ilmu wala yantafi'u lan ora bakal ngarap manfaat bihi kelawan ilmu illa bi ta'zimil ilmi kejaba kelawan ngegungake ilmu wa ahlihi lan ahli ilmu. Seorang talib,
orang yang mencari ilmu ini la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Jadi orang yang belajar, kita semuanya, thalib, santri, siswa, murid, ini tidak akan bisa mendapatkan ilmu, tidak bisa la yanalul ilma, ora bakal merkoleh ilmu dan tidak bisa mengambil kemanfaatannya illa bi ta'dimil ilmi, kecuali dengan kita semuanya ini mengagungkan hormat kepada ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Nah, ini sangat sangat penting sekali. Maka kecerdasan kita itu seperti apapun kecerdasan kita, sepandai apapun kita, prestasi berapapun yang kita dapatkan, akan tetapi dengan para guru kita, dengan orang-orang yang memiliki ilmu, kita tidak hormat kepada beliau-beliau, dengan guru-guru kita, dengan orang-orang yang memiliki ilmu, dengan orang alim, ulama, maka kita tidak akan bisa memberikan, tidak bisa mendapatkan kemanfaatan dari ilmu itu. Maka dari itu anak-anak harus kita pelajari, kita tanamkan pada diri kita sebelum terlanjur mumpung durung kasep, kita belajar bersama-sama. Jangan sampai kita meremehkan atau menyakiti hati seorang guru yang menjadi guru kita. Kemudian wa ta'dimul ustadzi lan ngegungake gurune, wa tauqirihi lan tegese ngegungake ustad. Ila den aturake, den dawuhake mawasola ora tumeka sapa man wong wasola kang tumeka sapa man illa bil hurmati angin kelawan mulyaake, wa ma sakota lan ora gugur sapa man wong sakota kang gugur illa bitarkil hurmati angin kelawan ninggal mulyaake. Wa ta'zimi lan ngegungake, wakilanan den aturake al hurmatu utawi hormat iku khairun luwe apik, luwe bagus minat taati timbang saking taat. Ada kil, wakila itu hormat itu khairun minat ta'ah. Hormat itu lebih baik daripada taat. Ini menjadi pelajaran kita. Hormat itu lebih bagus, lebih baik daripada taat. Kata-kata seperti ini benar. Orang itu kalau tidak mau hormat, biasanya orang itu kalau tidak mau hormat berarti muncul sifat takaburnya. Orang itu kalau tidak mau hormat maka akan muncul sifat sombongnya. Padahal iblis cerita dulu itu dikeluarkan Allah dari surganya Allah itu karena iblis itu tidak mau hormat pada Nabi Adam. Sehingga ketika diperintah Allah sujud kepada Nabi Adam, karena sujud penghormatannya kepada Nabi Adam, illa iblis itu kecuali iblis yang tidak mau sujud karena sifat takaburnya. Kenapa? Karena merasa iblis itu paling pandai, karena merasa iblis itu paling pintar, karena iblis itu merasa paling dirinya lebih baik, lebih bagus, lebih pandai, lebih dulu, lebih kuat, sehingga disuruh sujud sama Nabi Adam, iblis menolak. Sehingga dikeluarkan Allah dari surga karena sifat kesombongannya, karena sifat ketakaburannya. Maka dari itu kita harus tanamkan sejak dini pada diri kita. Anak-anakku sekalian, jangan sampai kita berusaha bersama-sama, jangan sampai kita memiliki sifat sombong, takabur pada diri kita. Ini harus betul-betul kita
hati-hati, harus betul-betul kita perhatikan, jangan sampai diri kita ini memiliki sifat sombong, memiliki sifat takabur. Kadang-kadang tidak terasa kita itu dari pembicaraan kita ini tidak terasa, makanya harus hati-hati. Perkataan-perkataan yang mengunggulkan, menghebatkan dirinya sendiri, seandainya tidak ada saya itu kamu, nah itu termasuk seperti itu, maka kita harus hati-hati betul. Ini cerita iblis itu sampai dikeluarkan Allah dari surga karena sifat takaburnya, karena sifat sombongnya. Maka dalam kitab ini al-hurmatu khairun minat ta'ah. Hormat lebih baik daripada taat. Bismillahirrahmanirrahim. Ala taro ana ta ora ningali sira annal insana ing sak temene manungsa iku layak furu ora kufur sapa insan bil maksiyati kelawan maksiat. Wa inna ma yakfuru lan angin pestine kufur sapa insan bitarkil hormati kelawan ninggal hormat. Jadi karena sesungguhnya manusia itu tidak akan kufur dengan sebab maksiat, akan tetapi kufurnya manusia itu bitarkil hormati kelawan sebab ninggal hormat. Min ta'dimil ilmi wa min masih apa niku sudah masuk bahasan setengah saking yang termasuk memuliakan ilmu itu apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'zimil ilmi lan iku setengah saking ngegungake ilmu ta'zimul muallimi utawi ngegungake guru. Nah, setengah dari mengagungkan ilmu itu apa? Yaitu mengagungkan mu'allim. Mu'allim itu guru. Ini yang harus kita ta'zimi, yang harus kita hormati. Jangan sampai kita itu membuat di guru kita itu sakit atau merasa tidak nyaman dengan kita. Itu jangan sampai. Kita harus hati-hati betul agar mendapatkan kemanfaatannya ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pelajari dari para guru-guru kita. Banyak orang itu seakan-akan di sekolah paham. Banyak orang murid-murid itu seakan-akan diterangkan di sekolah paham. Sehingga ketika guru keluar, ketika anak itu keluar, ilmu yang disampaikan guru kepada murid di dalam sekolahan terus keluar sehingga sampai di rumah itu lupa. Itu ada apa dengan semuanya itu? Makanya kita harus hati-hati betul. Pernahkah saya menyakiti hati guru saya? Pernahkah saya membuat guru saya ini merasa sakit, tidak nyaman dengan kita? Kita sakiti melalui omongan kita, tingkah laku kita. Ini harus kita hati-hati betul anak-anakku sekalian yang ada di rumah dimanapun. Ini harus kita hati-hati betul, jangan sampai omongan kita, kelakuan kita ini menyakiti hati guru siapapun, karena kita semuanya ini pernah menjadi murid dan punya guru. Jadi walaupun guru yang sekarang, guru yang sudah menjadi guru misalnya, ini pasti juga punya guru. Maka dari itu kita semuanya bersama-sama untuk menjaga diri kita, jangan sampai kita menyakiti hati guru kita. Walaupun kita sendiri sudah jadi guru, kita juga pernah berguru dan sekarang kita jadi guru. Andaikan kita jadi guru, maka jangan sampai sekali-kali kita melupakan guru kita. Ya, kita fatihai kalau kita ketemu, jangan sampai melupakan atau membuat hati guru kita itu merasa sakit. Ini bahaya. Anak-anakku sekalian, itu yang harus kita pelajari dan harus kita praktekkan. Maka
target taklim ini sekali lagi bukan hanya sekedar kita kaji, bukan hanya sekedar kita baca, selesai, kemudian khatam, akan tetapi targetnya adalah kita mampu untuk melaksanakan, mampu untuk menerapkan isi yang ada dalam ta'limul muta'alim ini. Dengan harapan semoga kita semuanya ini mendapat ilmu yang barokah. Karena kecerdasan ini tidak menjadi kunci kesuksesan kita, akan tapi yang kita harapkan itu adalah kemanfaatan dan keberkahan ilmu. Wa min ta'dimil ilmi ta'dimul muallim. Qala dawu sapa Aliyun Sayyidina Ali karramallahu wajha. Ana utawi ingsun iku abduman kawulane wong alamani kang mulang sapa man ing ingsun harfan ing huruf wahid dan kang siji. Insyaallah mono karep sapa man insyaallah mono karep sapa man ba'a mengko adol sapa man. Wa insyaallah lamun karep sapa man atako mongko merdekaake sapa man ing ingsun. Wa insyaallah lamun karep sapa man istaraka mongko ngawulake sapa man ing ingsun. Niki Sayyidina Ali menjadi budaknya orang yang mengajarkan Sayyidina Ali walaupun hanya satu huruf. Lah kita sudah berapa huruf yang diajarkan guru-guru kita kepada kita? Sudah berapa ilmu yang diajarkan guru-guru kepada kita? Sudah berapa kepahaman yang kita dapat, ilmu yang kita dapat dari guru kita? Maka ini yang harus kita contoh ini. Jangan sampai kita terus lulus dari SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 lulus sampai SMP, guru di SD lupa. Ini jangan sampai anak-anak. Di SMP sampai selesai, di SMA guru SMP-nya lupa. Ini jangan sampai. Kuliah guru SMA-nya lupa, apalagi SD-nya sudah lupa. Ini jangan sampai. Ini betul anak-anak sekalian, jangan sampai kita melupakan guru-guru kita yang pernah mengajar kita. Waqat ungsiddu lan temen-temen ditembangake sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ta'zimul ilmi, ing dalem mengkono-mengkono ngagungake ilmu, ngagungake guru. Niki di nazamaken Ra'aitu haqqal muallimi wa aujabahu hifdhan ala kulli muslimi lakon haqqa ayyuhda ilahi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Ra'aitu ningali sapa ingsun haqqal haqqi ing luwe hak perkara sing haqqul muallimi ing hae guru wa aujabahu lan luweh tetepe hak wajibe hak apane hifdzon krana ngreksa ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben wong muslim. Lakon hakko lan yektine temen bener, temen hak ayyuhda yenton den hadiyahake ilahi maring muallim karomatan krana mulyaake li ta'limi harfin krana mulang huruf wahidin kang siji. Apa alfu dirhamin 1000 dirham. Ya Allah, hadiahi guru ini untuk pegangan para murid. Kalau buat pegangan para guru ini. Jadi orang itu kalau mengajarkan kita satu huruf saja, walita alimi harfin wahidin alfu dirhamin. Ini pantas kita beri hadiah 1000 dirham. 1000 dirham itu kalau di berapa? 1 dirhamnya itu 200
50 ribuan. Kalau 1000 dirham itu ya berapa itu? 250 juta. Nah, karena saking banyaknya, maka kita tidak sanggup. Maka tuntutan bagi kita selaku thalibul ilmi, tuntutan bagi kita selaku murid, jangan sampai kita lupa kepada guru-guru kita. Jangan sampai kita lupa kepada orang-orang yang pernah mengajari kita, walaupun satu huruf yang pernah diajarkan pada kita. Wakilah diceritakan pada suatu hari Sayyidina Ali itu padahal tidak mengajarkan satu ilmu agama atau ilmu-ilmu pelajaran. Ketika beliau itu mencari rumput kemudian tidak bisa, cara mencari rumputnya itu bagaimana? Ada orang yang mengajarinya cari rumput, sehingga Sayyidina Ali itu mampu untuk mencari rumput sendiri. Ketika di satu hari bertemu dengan orang tua yang pernah mengajari Sayyidina Ali itu, Sayyidina Ali betul ta'zimnya luar biasa. Nah, ini yang harus kita tiru, jangan sampai kita itu melupakan, apalagi sampai kita tidak senang. Tidak senang dengan guru-guru kita atau guru yang mengajar kita. Ini jangan sampai. Anak-anakku, ini betul harus kita pelajari, harus kita praktekkan, ya, agar kita nantinya ke depan bisa mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang manfaat, barokah fid-dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Fa innaman mongko sak temene wong alama kakang mulang sapa maning sira harfan ing huruf mimma sangking wong tahtaju kang butuh sapa sira ilaihi maring ma fid-dini ing dalem agama. Bahwa mongko utawi man iku abuka dadi bapak sira fidine ing dalem agama. Orang yang pernah mengajarkan kita satu huruf saja yang menjadi kebutuhan kita. Orang yang mengajarkan kita, maka orang itu juga fahuwa abuka, maka orang itu menjadi bapak kita fidine ing dalem agama. Itu orang tua kita. Guru-guru kita itu orang tua kita. Orang tua yang mendidik rohani kita. Orang tua yang menjadikan diri kita ini mengetahui mana yang baik buruk untuk bagi kita. Orang yang mendidik kita, orang yang mengajari kita yang asalnya kita tidak tahu ini barang yang jelek, ini yang bagus, ini boleh dan ini tidak boleh, itu guru kita. Menjadikan diri kita ini tahu mana huruf A, mana huruf I, dan mana huruf O, itu guru-guru kita. Makanya harus kita muliakan. Jangan sampai kita terus lupa begitu saja ketika kita sudah lulus. Itu jangan sampai anak-anak. Fidini ing dalam agama wa kana lanono sapa ustadzuna guru ingsun asyaikhu kang dadi syekh alimamu kang dadi imam rupane Sadiduddin Asy-Syairazi yaqulu halid dawuh sapa Sadiduddin Asy-Syairazi qala dawuh sapa masyayikhina guru ingsun manutawi sapane wong iku aroda ngarepake sapa man ayakuna ing yen to ana sapa ibnuhu anak iman aliman iku dadi wong alim fayam bagi mongko sayukja ayyuraiya ing yen to ngreksa sapa man ing al-ghuraba ing ghuraba minal fuqaha saking pira-pira wong alim, saking pira-pira wong alim fikih. Dawe Syekh Sadiduddin Asy-Syairazi yaqulu qala dawe sapa masyayikhina guru ingsun guru Syekh Asy-Syairazi niku Sadiduddin Asy-Syairazi man orang yang menghendaki anaknya ini menjadi orang yang alim, maka fayam bagi ayyurai al-ghuraba ngreksa sapa wong sapa man al-ghuraba ing wong ngumbara minal fuqaha saking pira-pira saking wong alim fikih, pira-pira wong kang alim fikih. Wa yukrimahum lam mulyake sapa man ing ghuraba wa yu'azzimuhum lan ngagungake sapa man ing ghuraba wa yu'azzimahum lan paring sapa man ing ghuraba syai'an ing suwiji
ing suwiji-wiji. Ketika kita menghendaki ingin sekali anak-anak kita ini menjadi anak yang alim, ketika kita ingin anak kita ini besoknya akan menjadi orang yang ahli ilmu, orang yang alim, orang yang pandai, yang sukses, maka fayam bagi sebaiknya seyogianya ayura'ya al-ghuraba minal fuqaha wa yukrimahum. Kita muliakan guru-guru kita. Kita muliakan orang-orang yang cari ilmu. Kita hormat kepada orang-orang yang cari ilmu. Kita hormat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Fa'ilam yang kun mongko lamun ora ana sapa ibnuhu anak iman iku aliman. Fa illam yakun mongko ora ana ibna wa anak iman alama iku aliman wong alim yakunu ana sapa hafiduhu putune man iku aliman wong kang alim. Kalau ndak anaknya yang menjadi orang alim, maka cucunya yang menjadi orang alim. Karena keberkahan kita, keberkahan orang tua di dalam hormatnya kepada orang yang mencari ilmu, hormatnya kepada orang-orang yang ahli ilmu, hormatnya kepada para alim, para guru, para ulama, sehingga keberkahannya ini kepada anak dan cucu-cucunya. Wa min tauqiril muallimi lan iku setengah saking ngegungake guru alayam sya tawi yen ta ora lumaku sapa man amamahu ing ngarepe muallim. Ini termasuk adab, jangan sampai itu kita berjalan di depannya guru. Walaya jelisalan ora yen ta ora lungguh sapa man maka nahu ing panggonan pelungguhane guru. Walaya tadi alan ora ngawiti al kalama ing ngomong ing guneman indahu ing dalem ngersane muallim ilam bi inihi keanging kelawan idine guru. Wala yuksira lan ora ngekehake al kalama ing guneman indahu ing dalem ngersane sandinge muallim walayas alan ora takon sya'an ing suwiji-wiji indamalatihi ing dalem nalikane bosen sapa muallim. Mayura ayalan ngrekso alwangta ing waktu wala yudako lan ora lan yento ora ndodok ngetok notok pintu albaba ing lawan bal yasbiro balik sabar sapa talim hatta yakhruja sampai sehingga metu sapa muallim. Walhasil annahu yatlubu ridahu wa yajtadin ba sakhatahu wa yamtathilu amarahu fi ghairi maksiatillah. Alhasil maka sesungguhnya kita ini sebenarnya yang kita cari itu adalah ridho dari guru-guru kita, sehingga dengan ridho para guru maka ilmu-ilmu yang kita dapat, ilmu-ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir harapannya semoga kita semuanya ini selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencari ilmu. Kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu didekatkan dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, sehingga kita dalam setiap harinya bisa menambah ilmu. Dan yang paling kita harapkan adalah ridho dari guru, sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Cukup sekian. Ada kesalahan dari pembacaan, keterangan dan lain sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.